bias, dan seterusnya yang merah-merah ini kita ambil. Angka 10, angka 22, 24, 15, 6, 1, 25, 11, 13, 16. Kita ambil yang merah-merah ini. Ini adalah cerita mengenai random sampling, simple random sampling. Kemudian ada sistematik. Yang tadi simple, sekarang sistematik. Kalau sistematik seperti apa? Kita gunakan sistem ya. Misalnya gini, dari list yang tadi ada 1 sampai berapa tadi? Nah, 1 sampai 30 misalnya. Ada 1 sampai 30. Ada 1 sampai 30 nih. 1 sampai 30 orang. Kemudian ini random sampling ini. Ini random sampling. Nah, kemudian kalau kita pakai sistematik, jadi gini, kita ambil mahasiswa dengan angka absen kelipatan 5. Jadi Junaid kita ambil. Siapa lagi? Payas kita ambil. Kelipatan 5 lagi. Bos kita ambil. Kelipatan 5 lagi. David kita ambil. 5 lagi. Anwar kita ambil. Siapa lagi? Rahim kita ambil. Jadi kelipatan 5 ini digunakan, yang kita gunakan adalah sistematis. Kita gunakan random sampling tapi sistematis ya. Angka-angka di sini adalah angka random ya. Kemudian kita ambil tadi angka nomor 5, kemudian nomor 10, kemudian nomor 15, kemudian nomor 20, kemudian nomor 25, kelipatan 5 ya. Nomor 25, kemudian ada kita ambil nomor 30. Ini yang disebut systematic random sampling. Kita sudah punya 2 random sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Yang kedua ini adalah systematic random sampling. Contohnya sudah tadi ya, ini example ya, contohnya sudah. Kemudian ini contoh lagi systematic random sampling. Kita mau ambil yang mana? Angka 8, kemudian 28, 48. Ini kira-kira apa ini? Kriteria yang digunakan apa ini kira-kira? Silakan teman-teman berpendapat. Ada diambil sampel Andre, kemudian Jeremy sama Anthony. Kira-kira ya. Siapa ini? Oh, Pak. Tetap masuk ke sampling sistematik juga, Pak ya? Ya, sistematik juga. Ya, sistematik. Ini pakai kriteria apa ini, Bu? Kira-kira, Bu? Iya. Maksudnya. Ya. Cuman yang pas 18 sama 38-nya itu dilewat tuh, Pak. Iya, dilewat. Jadi, ini kurang lebih dia pakai yang absen, yang pakai angka 8 belakangnya. Ada 8, 28, 48. Ini kira-kira begitu kira-kira. Kira gitu. Yang ketiga dari random sampling, ada simple, ada systematic, kemudian ini stratified. Stratified ini adalah kita gunakan stratifikasi. Jadi di sini akan kita kelompokkan. Tapi tetap random ya. Sampling kita tetap random, tapi kita kelompokkan terlebih dahulu. Kita lihat seperti apa. Kita bagi populasi ke beberapa strata data. Strata itu kelas ya. Kalau tadi populasi, kembali lagi ke populasi di mahasiswa di Setia Wikara. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada mahasiswi, ada mahasiswa. Kita stratifikasi. Kemudian apalagi? Ada S1, ada S2. Ada apa lagi? Ada S1 manajemen, ada S1 akuntansi. Kira-kira gitu untuk stratifikasi. Kita bikin kelas-kelasnya. Nah, kemudian kita lakukan, kita pilih sampel random di dalam setiap strata. Nah, sampel dari tiap strata ini
harus proporsional. Harus proporsional, sesuai dengan proporsinya. Ini kalau mahasiswa laki-laki ada 60%, mahasiswa perempuan ada 40%, berarti kita ambil sampelnya sama juga, 60% dari laki-laki, sampel kita 40% dari perempuan. Kemudian berikutnya, ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya ini kita bisa lebih baik ya, bisa lebih baik pada saat kita punya variabel kontrol. Variabel kontrol ini artinya variabel yang tidak kita apa-apakan di dalam penelitian kita. Kemudian ada kelemahannya juga ya. Strata yang kita gunakan, sudah sesuai atau belum? Nah, ini akan mungkin terjadi bias. Misalnya gini, antara mahasiswa S2 ada strata 1, ada strata 2 di Sriwigara. Berapa jumlah mahasiswa S2 sekarang? 17. Jumlah mahasiswa S1 700, nggak imbang. Jadi ya nggak pas malah dalam menentukan stratanya. Kemudian kita tidak bisa mengidentifikasi juga setiap anggota dari populasi. Sampai di sini, adakah yang akan ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman sekalian? Silakan. Belum ada? Belum ada, kita lanjut ya. Kalau belum ada, kita lanjut. Ini sudah saya jelaskan semua ya. Stratified random sampling. Bagaimana kita melakukan stratifikasi sebelum kita melakukan randomisasi. Ini contoh stratifikasi. Ini kita punya daftar pelanggan. Kita punya daftar pelanggan. Ada pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, pelanggan 4, pelanggan 5, dan seterusnya ini. Daftar pelanggan ini kemudian kita bagi menjadi 3. Ini bukan rokok ya. Ada mild, ada moderate, ada severe ya. Tapi sekali lagi ini bukan rokok ya. Ada satu kutipan ya, ada satu kutipan. What doesn't kill you makes you stronger. Ini kutipan yang cukup powerful ya. What doesn't kill you makes you stronger. Ini ada di sini. Ada kutipan. Kutipan ini sangat powerful ya teman-teman. Apa-apa, segala sesuatu yang nggak bikin mati kita akan membuat kita lebih kuat ya. What doesn't kill you makes you stronger ya. Nah, terus kita punya masalah misalnya, ada masalah ini, masalah itu, masalah dan sebagainya. Selama masalah ini nggak bikin mati kita, akan bikin kita kuat. Gitu. Terus yang bikin ini. Terus yang bikin mati kita itu apa? Pak. Ini ada tagline-nya. Itu kira-kira intermezzo ini ya, intermezzo ya. What doesn't kill you makes you stronger. Ya. Ada statement lagi. Ya. Gimana, Bu? Tadinya saya pikir kalau kita menyerah gitu itu maka akan mati gitu. Ternyata
apa-apa yang tidak membunuhmu, apa-apa yang nggak bikin kamu mati, akan bikin kamu lebih kuat gitu. Kira-kira begitu kira-kira. Teorinya gitu, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ini stratifikasi, ini bukan stratifikasi rokok ya. Ada stratifikasi pelanggan ya, stratifikasi pelanggan. Stratifikasi yang ringan, ya, pelanggan yang menengah. Ya, ini pelanggan yang kalau beli langsung banyak gitulah. Ya, kira-kira gitu. Kemudian strata ini dari sini akan ngelis ke sini. Akan ngelis siapa, 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 siapa. Dari sini akan ngelis ke sini juga. Ini siapa, 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 siapa. Dari sini akan ngelis juga yang pelanggan-pelanggan berat nih. Ya, ini pelanggan-pelanggan kelas kakap. Kemudian kita ambil random. Ini dari yang mild. Kemudian ini dari yang moderate. Kemudian ini dari yang pelanggan-pelanggan berat. Seperti itu, stratified random sampling. Contoh lain lagi, nih. Ada populasi. Populasinya sebanyak 365. Oh, kok mirip jumlah hari dalam 1 tahun? Ya nggak apa-apa. Ini contoh dari luar juga ya. Kemudian kita akan pilih dari 365 student atau mahasiswa ini, kita pilih 60%. Bukan, ini adalah populasinya. 60% adalah female, perempuan ya. Kok jadi lupa. 60% adalah female, kemudian 40%-nya adalah male atau laki-laki. Jumlahnya 365. Ini jumlahnya 365. Nah, kemudian karena ini 60% di perempuan, 40% di laki-laki, makanya turunan dari populasi ini ya kita bikin random ya. Kita bikin random. Kalau di sini ada 60, di sini harus ada 60 juga. Di sini 40, di sini harus ada 40 juga. Karena kita bikin stratified random ya. Stratified, kita sudah melakukan stratifikasi stratified random sampling. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan? Waktu kita masih 30 menit lagi. Ada, Pak. Ya, silakan. Oke. Boleh, Pak ya? Ya, silakan. Ini Pak, yang barusan yang kalau kita mengambil random, ya, yang boleh Pak kembali ke itu yang sebelumnya? Kembali yang sebelumnya. Yang Ini. Middle gitu ya Pak ya? Ini Bu. Ya. Jadi pertanyaannya gimana Bu? Kalau misalkan, nah ini, kalau misalkan kita ngambil sampel berarti harus sesuai jumlah populasinya ya Pak. Kalau misalkan beda itu berpengaruh nggak Pak? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya bentar. Saya belum mengerti pertanyaannya Bu. Jadi ada pepatah dalam bahasa Arab, kalau kita mengerti soalnya, itu kita sudah mempunyai jawaban sebesar 50%. Ini saya belum ngerti, soalnya belum ngerti. Diulang Bu, diulang. Jadi gini, pertanyaannya dari soal yang untuk pengambilan sampel mild, moderate, sama severe itu, apakah populasinya pengambilannya sama? Ya. Ya, sama. Nah, kalaupun misalkan ngambilnya beda, berarti berpengaruh tidak Pak gitu terhadap hasil? Iya, harusnya ngambilnya sama Bu. Kalau berbeda, ya. Kalau berbeda, nah ini sama ini. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu Bu, sebentar. Oke. Nah, ini apabila kita mempunyai ini Bu, kita mempunyai stratifikasi ya. Stratifikasinya kita adalah perempuan, kemudian laki-laki. Nah, kalau stratifikasi kita